Wali syarat nyifati Allah yang permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah, bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia gua antri puluhan tahun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Afa hasibtum mono to nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan khali ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane? Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sange hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hada ka ing sira alalau min nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujamanabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Mun kula terangno nggih masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran, di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada nopo ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik, kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat, iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbuh pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ora peduli no. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindakno sik. Sewantes. Nah iku rontok. Rontok PKI rontok munafik kan. Wae rontok. Mergo sifat itu sifat yang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita, dadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru ku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lon-lon pejama itu gak seru, kudu napa?
melayu. Ono melayu nih, ono unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab itu paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon Muhammadan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu, sing wong Madura ora apa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng miso wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno, makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu, jadi saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air. Mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu tayamum. Ketika ditanya al amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas, udah nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan nggung kiai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Baik ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek bape ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takzime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Baik lu mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan ndak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku ragam jaran Mustafa, lah melakukannya gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, dek nih tiket ya aku lebih derek no, malah aku sing derek no akhirnya sembrono. Seloro kabeh tidak. Apa ya roh? Swarga ya roh, dek ini sebenarnya nak tuntun ya roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh,
Halla badaan ghusal tambok kamu jangan ke susu. Kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, ada ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah. Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah. Entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlal khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono Melayu nih. Nah di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir takoh. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir takoh. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermales-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu.
Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah, sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan, sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahu Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino paling terkenal wali, terus wong salam template yo ndongakno, terus untung aku ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama, wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula, sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama, ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kuwe dhuwur kuwe mergo ora ono makome itu sih. Terbangem kan cepet kaya kapuk, tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet, tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung wong saiki. Nah wong sepuh numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat ing barno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono kanggo skuter. Aduh maten. Ijek enom nak tuwek tak malu. Ijek enom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu. Ijek enom. Padahal bualah pan serwet mesti. Iya karepe Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sanak saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas yo. Kecuali guys tuwek mati wis ngono. Tuwek tok rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eleng-eleng nggih, wae-wae nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum
Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, bek kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bek kodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kalau saat ini kira iso susah. Di murid kira jelas sudah iso susah. Sangking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wakil, Gus tua pikir tak air serah jelas. Goblok cara aku kiai. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nah, ono menteri dilantik guyu wajar, lu ora menteri ra kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedene wis moro. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, ya akhirnya orang mesti maslahat dari kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi gak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kalau gue misalnya Julmo jadi wali, iso Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dulu ya Allah tersinggung, kira tahu dulu. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi bukan di sepuro, tapi tak kira itu ada. Jajal gitu maju wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah jadi? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dulu kok pengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Terus ikut. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal, mobilmu normal lah, atau wabrak mobil yang mabuk gak. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyupir lah, terus bumi mangap, terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka siapa yo, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenangai satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir dikuwi faksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan.
Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat harus rumah serah paham lah tuh, tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan, dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak, tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu, misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Nah, tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah nanya kaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, kaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafatno kalimat tauhid. Oke to ya orang ora iso dilarang, tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya budo, sokane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta.
Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan tadi dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawainya Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dicalok ke ado itu ratok tengah. Nak diparekno itu kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh dadi setan tenan. Saya kan duplikatnya sakit, jadi setan rata muncul. Wong duplikatnya wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram, mereka penemunya setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjanik penemunya setan itu betul. Walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi idenya siapa setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya, butuh alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak, karena kamu makhluk apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Nggak, maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku ditekak kan. Ya saya ulang lagi. Apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Saya kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nazamanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran. Kan asline ora njaluk tenan. Itu jadi wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang enggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama kos. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar aku dulu. Ya Allah, sing tak dungani ini ece eling kok tak eling nomene. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doa eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin. Lupa ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik itu mau bedino malah ngamuk.
Lah aku lagi tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah itu maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus juga keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam di kitab itu. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal, hamal itu manol di pasar itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya ke kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupai. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terjawab kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian tata qadiyat itu nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu toro pangeran, toro kampus itu digarap, dibontor, salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh nggak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah dapat peduli sama kamu sudah lah. Artinya nggak peduli salah pantas saya nggak jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi ya Allah Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak ada ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, malah rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng, kira-kira melebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih keriting elek. Allah yang diselera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Nggak boleh Nabi kok pesek, keriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Delalah kebetulan wa alfaya sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan.
Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, aku kan gak piye. Kowe ngajakno proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah kowe wis ra piye-piye wis. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah enggak perlu ditegur. Makanya fa'an sawi syaitanu dzikra rabbi fala bitha fi sijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja nggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, nggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus kita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Singkat ini dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Nah, dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah resep lagi sudah. Andaikan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyah, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya, saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika nggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam, agar aku durung. Ya Allah, sing tak dungani ini ejek eling kok tak eling nomene. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya elik, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya, karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik itu mau bedino malah ngamuk. Ya aku hanya tapi gue hilang dong. Tapi Allah itu maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dungo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah langsung badani kalau dia diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kalau gue misalnya dulu mau jadi wali, iso Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau dia harus jadi wali.
Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kira ora tau dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi kok di sepuro, tapi tak kira itu akeh. Ya jajal gitu maju wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kok Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Ya terus piye Gus? Ya piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Wis dongane sing gampang gak mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu sampai pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la ahbiton namin diwani nubuah. Nanti la amkuan namin diwani nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, pilihannya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Jadi Allah tersinggung karena wong kok berarti ini bodoh. Tapi ada kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, salah, tambah salah meneh. Atau enggak Pruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Ya, Nabi Khidir mesti distok kamu tidak paham. Itu kata surahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang gini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata surahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenang gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yang disalahkan. Jadi angel, sandi tes-tesan jadi Nabi itu angel. Misalnya kalau Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur, Nabi Khidir salah, derek mawon. Ya nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti ya Nabi goblok kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai, ya harus seperti ini cara mulang saya. Nggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadu semeneng terus karu-karuan. Jadi andaikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir, Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu punya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang jalan. Tak ada rasa kok mentah kok. Tapi harus disalah no. Ya aku dari Nabi Musa. Ya jajal, gaya peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kok jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dek nomor. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru bener gila kok. Tapi kalau orang guru tersinggung, ora hikmah itu. Kan bingung no. Di guru itu kan bingung no. Kalau kayak di guru jadab, orang Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut.
Reaksimu piye? Jadi saya takut. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu nak iri. Kamu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Nak gurumu wong alim, mesti nak pasti meneng. Muridku giok, tidak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, tidak gebet tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes, gak ada akhlak. Guru lagi senengnya kok rawat. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa, bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo, wong ape mutus kok ngenteni kinceng loh mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni iki ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat, yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron, kutiba kenapa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling mateni kecil. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tuh disenangi pengen. Terus pengenan nabi ini kecil-kecil kan, yo pada nak wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Agian kok ilmu merah cukup tetap salah bingung nggak? Nabi itu minggat itu boleh tidak? Tanpa pamit, minggat itu pergi nggak pamit itu boleh tidak? Tidak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu tidak pernah minggat, tidak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih, yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu tidak ada. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebukat, Nasir itu ikut mana? Babylon, apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu Ardun Mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain, apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Lah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada ngebantah-bantahan malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalazil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin.
nanti kalau kamu udah iman, lu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa. Atau kamu milih Selasa, ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah, semuanya kurang tolong dino kaumku tetap orang iman. Mantel asal, minggat deh. Minggat ya, jadi mau minggat kan nggak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa, paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya enggak, ya sekenanya nggak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar, pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung kau. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya, judi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadin, diuji, dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Dan ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia. Dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan. Dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah. Kalau saya sumpah diri saya tidak bisa baca tasbih. Hanya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibila-bilain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi, uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya udah nginceng ngomong Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus nih ngomah, berarti berdua. Ngomong apa ada kok, dia tengok-tengok. Bukan dinceng Nabi Yunus juga ada. Oh tenang ono ada, mulai ngomong rawani nih ngomah. Itu uniknya pangeran. Jadi ngomong dia orang minggat dia salah. Ngomong dia orang minggat berarti kaumnya. Jadi kalau ada kaum gempa bumi liku faksi kok dia neng. Oh, nah ono tenan rak melayu, nyatanya gak melayu. Jadi bahwa didesain minggat. Tapi Nabi kan disalah, Nabi ora pamit. Makanya masyhur, saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut duror itu. Itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawali. Aku rawani niru. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lain jadi pengiran kadung seneng, salah lain ya sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus kayak gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Becano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tua-tua. Terus jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau menginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berada di turun. Tenang. Wes. Barang mulai malam Kamis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada azab. Kaum yang lapangan tobat finish secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir apa benar ditompo tuh berarti wes gak situ tak azab bang gue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat, pakai versi yang umum saja selamat. Faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi batni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan nun tadi, terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar, gimana kabar kampung Nenua? Baik-baik saja. Kabar awal dimulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong, katanya Kemis itu ada azab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka
tobat. Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya gak berani pulang karena nanti itu mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya guli tinggi. Oh itu beda-bedaan. Wong kekasih pangeran. Aku yang hati pitol atau diadab. Jadi pangeran kekasih aku gitu. Orang koyo. Akhirnya pangeran sama mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang boleh tenan. Mereka nalam kemis kok azab tenan. Batas do tobat. Institut falau laka naskoryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya sido dari pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning ngomong. Tapi pas minggat tenan iki salahno pangeran, minggat kok gak paham. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya mencoba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi itu sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram, aminina mukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Saya tapi unik. Hapus gak popoli, masih hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan wajib. Jadi Nabi ya relax saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, benar gelem hapus. Tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya relax. Li, wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih relax. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nanti bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakail senang. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi saya santai balai ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi ku perjanjian gue manusia gampang. Jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu
ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok apa ben tetep Islam ku mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian dunya keliru lah. Lu coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim itu zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saya kira zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Itu Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman di negani negara terus mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Semuanya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lamar. Enggak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngebaru agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab? Datang Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak geremeng-geremeng santai negeri. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah punya. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke dari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka dari Suel, oke enggak masalah. Itu dok, yang itu pun enggak jelas menentukan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan, cara saat ini gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopot, konsep Islam itu, dan semua yang cerdas juga. Sajane ya benar Muhammad. Membawa tuh banyak giok tenan. Banyak giok tenan waktu kok di. Terus nak Yahudi, Yahudi ora bener bisa, Nasrani ora bener pengiran atau. Wah diskusi. Sesuai hasil diskusi sepakat, jadi tetap bener Muhammad. Jadi tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ada ayat yang nurjuna la tadkhulun al masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ora gak ono taune. Apa ono ayat iku tahun iki sing ngatene tahun iki ra kuwe. Jadi Nabi yo ora ono taune ya. Ora ono taune kok tahun iki dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, kemarin sing kira nafsiri tahun ini. Wong suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau nggak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi, tapi rasa itu kalau suka rugen kan kalau tahun nih orang saya mau aku tuh nggak suka tapi tampung tahu bisa suwi. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa, Nabi mau komentar gini sama siapa teksnya. Misluhu layat jalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi udah perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dzahir keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtidur nak donga di antara doanya wa al sayyiati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuan di sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa bar langsung Adam ora metu kok swarga diwarai. Dampe kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mane kena ndonga, lompat. Dadi mane ya pokoke wong disenengi menangan. Lah kaya kuwi ndonga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan itu fatawat ko Adam Robbi kalimatin fatawat. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi sampai awal diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Kawat al sayyiati man ahbab. Ini penting kalau atur namanya. Wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Itu ora usah kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayu oleh mikir keliru. Agama pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, boleh kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa? Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdullah bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa yang pemimpin setelah jenengan? Nah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti bocor. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam juga sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku rasa mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam orang kondang biye. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku. Wali Songo mbek kowe rak mulya Wali Songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama ya. Wong bapak udah kanca kiai mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono negara. Anake njuk dhuwit mending spontan. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Kok ora ono mati ra entuk. Cung ora mati kok njuk dhuwit. Mulai agama ya ra piye juga. Mereka agama ini diurusi Allah.